Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu beserta adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya Yayat Hidayat di channel YouTube Bisman. Berpikir kritis, solusi praktis. Pada video kali ini saya akan membagikan panduan bagaimana cara mengerjakan soal AKM dengan mudah, lengkap dengan kisi-kisi dan contoh-contoh soalnya. Selamat menonton. Baiklah Ibu dan Bapak beserta adik-adik sekalian, kita langsung saja bagaimana prosedur ya, cara mengerjakan soal AKM supaya berjalan dengan lancar dan tidak banyak kendala. Nah, langkah pertama adalah kita harus masuk dulu ke portal Pusmenjar ya, dimana Pusmenjar ini sebagai portal yang dikeluarkan oleh Kemendikbud khususnya berkaitan dengan AKM. Nah, langkah pertama kita buka melalui browser, ketik saja Pusmenjar, Pusmenjar kemdikbud.go.id. Kemudian di sini ada beberapa alamat. Nah, kita masuk ke yang coba AKM. Kenapa kita masuk ke portal Pusmenjar? Karena di Pusmenjar ini banyak sekali diungkap ya, apa itu tentang AN, asesmen kompetensi minimum, kemudian yang paling utama adalah kisi-kisinya seperti apa, kemudian bentuk soalnya seperti apa, dan contoh-contoh soal AKM yang akan muncul. Perhatian tampilan dari portal Pusmenjar. Nah, di sini ada asesmen nasional, kemudian juga ada contoh soalnya, dan di sini nanti ada ayo coba AKM. Dalam video kali ini akan dipaparkan bagaimana kita lebih mengenal lagi bentuk-bentuk soal AKM dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, namun sebelum ke situ sedikit akan saya angkat, akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang kisi-kisi yang dimungkinkan nanti muncul dalam pelaksanaan AKM. Nah, kita bisa klik contoh soal. Di sini Ibu dan Bapak beserta adik-adik bisa melihat ya, kisi-kisi ini ada kategori numerasi dan literasi. Yang mana literasi itu ada dua sebetulnya, literasi teks fiksi dan literasi teks informasi. Ini lengkap sekali Ibu, Bapak, dan adik sekalian, mulai dari level 1, kelas 1 dan 2, kemudian level 2 sampai ke level 6, kelas 11 dan 12. Yang pada prinsipnya materi-materi inilah nanti yang akan diujikan. Nah, misalnya kita coba untuk memilih level 5 ya, kelas 9 dan 10, atau numerasinya kelas 10. Nah, kita klik saja di sini untuk numerasi. Nah, seperti apa nanti kisi-kisinya. Untuk geometri pengukuran, misalnya bangun geometri, memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa contoh soalnya. Kemudian dalam aljabar, data dan ketidakpastian. Nah, itu untuk kelas 10 ya Ibu dan Bapak dari sekalian. Kemudian juga misalnya untuk kelas 8-nya. Nah, kita coba di sini ada untuk kelas 8 ada bilangan, kemudian geometri dan pengukuran, aljabar juga, dan data ketidakpastian. Ini lengkap ya, ini lebih menjurus dan lebih spesifik bagaimana kisi-kisi nanti akan dikuasai oleh kita, baik sebagai pendidik ataupun oleh peserta didik. Kemudian untuk jenjang dasar ya, misalnya kelas 6 atau kelas 4. Nah, pada prinsipnya ini sama. Numerasi ini ada bilangan, kemudian geometri dan pengukuran ya, dan aljabarnya juga. Nanti bisa dilihat dan bisa dikaji lebih jauh. Nah, ini untuk salah satu sampel pada kategori numerasi. Kemudian untuk literasi kita coba klik di sini, literasi teks fiksi seperti apa. Nah, baik untuk jenjang kelas 1 dan 2 dan sebagainya. Untuk literasi kita coba untuk kelas 11-nya. Di sini ada menemukan informasi seperti apa, mengakses dan mencari informasi dalam teks ya. Nanti ini bisa dicoba Ibu dan Bapak seperti apa, tapi nanti akan lebih lengkap, ada bentuk-bentuk soalnya di bagian ayo coba AKM yang akan kita bahas sama-sama. Kemudian untuk literasi kelas
7 dan 8-nya seperti apa. Nah, ini Bapak, jadi Ibu, Bapak, dan adik-adik sekalian ini bisa memanfaatkan ya portal ini khususnya dalam mengkaji dan menelaah kisi-kisi nanti yang akan muncul di AKM itu seperti apa. Nah, kemudian kalau kita sudah menjelajahi, sudah mengkaji kisi-kisi baik mulai dari jenjang dasar sampai menengah, ya, kita bisa kembali di sini ada ke HUM dan Bapak. Nah, kita coba untuk contoh soal. Tadi sudah, nah sekarang ayo coba AKM. Nah, ayo coba AKM ini karena kita ini akan diuji hanya 2 konten, itu literasi dan numerasi. Nah, di sini ada pilihan jenjang. Kalau Ibu dan Bapak atau adik-adik ada di jenjang dasar SD, maka pilih paket ini. Kalau untuk jenjang SMP paket ini, dan untuk SMA juga ada ya. Jadi ini lengkap. Nah, silakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya mulai dari paket SMA. Nah, untuk numerasi, misalnya numerasi, klik saja di sini. Numerasi, kemudian paketnya dipilih yang paket SMA, kemudian lanjutkan. Nanti akan muncul selamat datang. Nah, ini ada nomor, itu sudah tercatat nantinya Ibu dan Bapak ada sekalian sesuai dengan yang didapat. Kita login saja, dan nanti di sini ada konfirmasi data peserta. Nah, ini ada token, nanti ya harus diisikan ya, harus diisikan ke ini, ada bagian kolom token. Nah, untuk data peserta nanti ada muncul, ini sudah ada dari sana ya, dari Kemendikbudnya, Pusmenjarnya atau Kemendikbud yang sudah sesuai dengan Dapodik. Kemudian di sini kita sudah memilih numerasi. Kemudian ketikkan nama. Nah, bisa nama, silakan diketikkan saja, misalnya namanya ini. Kemudian tanggal lahir, hari misalnya tanggal 12, kemudian bulannya bulan Oktober, tahunnya bisa tahun 2005 yang relasional. Kemudian ketikkan token. Nah, ini bisa copy paste saja dari sini ya. Andaikan belum muncul bisa di refresh. Nah, makanya akan berubah atau akan muncul. Nah, kita copy saja, Ctrl C ya, kemudian simpan di sini, Ctrl V, nah, sudah, kemudian submit. Nah, ini hanya salah satu saja sebagai prosedur ya untuk mencoba menjelajahi soal-soal AKM khususnya di numerasi. Nah, di sini sudah ada konfirmasinya dan kita bisa melihat alokasi waktu 60 menit. Kemudian waktu tesnya adalah sekarang, status tes baru, dan nama tesnya jenjang atau numerasi ya untuk jenjang SMK. Kita mulai saja, mulai. Nah, nanti di sini akan muncul Ibu dan Bapak beberapa soal-soal berdasarkan kisi-kisi yang tadi. Nah, dan perlu disampaikan bahwa kita harus mengenal beberapa bentuk soal AKM ya Ibu Bapak. Dan di sini ada nomor soal, kemudian ada soalnya, kemudian di sini ada informasi soal, kemudian ini waktu berjalan, kemudian di sini ada daftar soal. Nanti akan saya jelaskan ya, paparkan satu persatu. Nah, di sini juga ada soal sebelumnya, ada ragu-ragu, dan soal berikutnya. Nah, kita coba dulu dari atas. Di sini ada waktu sudah jelas ya. Nah, kemudian kalau informasi soal sepertinya tidak terlalu digunakan, tapi ini daftar soal. Nah, daftar soal ini nanti untuk apa gunanya nanti akan kita bahas ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk soal AKM karena ada beberapa bentuk soal AKM. Yang pertama ini bentuknya bentuk pilihan ganda tunggal ya, artinya hanya satu jawaban. Nah, biasanya soal AKM ini baik numerasi ataupun literasi ini diawali dengan suatu masalah ya, atau cerita atau redaksi. Nah, ini untuk dianalisa. Nah, kemudian andaikan kita menjawab bisa sembarang saja ya, tinggal klik saja. Dan untuk ke soal berikutnya tinggal kita klik soal berikutnya, nanti muncul soal kedua, dan biasanya soal kedua ini ada kaitannya dengan soal yang pertama. Nah, ini bentuknya merupakan esai terbuka, cirinya ada beri alasan, artinya di sini ada
tempat untuk memberikan jawaban ya, alasan kita seperti apa. Nah, kemudian juga kalau udah diisi, misalnya diisi saja sembarang dan soal berikutnya. Nah, ini ya Ibu Bapak, kalau ini termasuk jenis bentuk soal esai tertutup atau esai singkat. Biasanya diisi dengan satu kata, biasanya dengan huruf kecil, misalnya Jakarta, atau nama tempat, atau nama apa gitu. Atau juga kalau dalam numerasi bisa saja ini kita tuliskan satuan atau angkanya saja. Ini termasuk dari esai terbuka. Jadi tadi yang pertama ada PG tunggal seperti biasanya atau multiple choice ya. Kemudian yang kedua ada esai terbuka, jawabannya cukup panjang untuk alasan. Dan yang ketiga ada esai tertutup. Nah, ini kita mengetikkannya di sini. Kemudian next untuk soal berikutnya. Nah, ini adalah contoh bentuk soal benar yang salah, benar dan salah. Jadi di sini ada beberapa pernyataan yang kita bisa mengisinya apakah ini benar atau salah. Misalnya saya mengisi benar pernyataan 1. Tinggal klik saja, ini salah, kemudian ini juga misalnya benar, ini juga misalnya benar. Nah, ini benar salah. Kemudian next soal berikutnya. Nah, ini juga sama, esai tertutup. Ini Bapak ya. Nah, kita coba mencari bentuk yang lainnya. Ini masih sama, benar dan salah. Ibu Bapak, kita coba sembarang saja klik diisi. Kemudian soal berikutnya. Nah, ini adalah mencocokkan atau menjodohkan. Nah, biasanya ini bagaimana cara untuk mengisi dari pertanyaan bentuk soal AKM yang mencocokkan. Nah, di sini dari soal sudah diperlihatkan ada beberapa item ya yang untuk dicocokkan, dan biasanya pasangannya itu lebih banyak dari pertanyaannya. Misalnya kita memilih ingin menjodohkan atau mencocokkan angka 100. Nah, misalnya dengan angka 8, tinggal klik angka 100-nya, kemudian klik angka 8, maka akan terbentuk garis lurus seperti ini. Misalnya angka 200 ke 10, kemudian angka 300 ke 6 ya, dan angka 400 misalnya ke 9. Nah, maka ini adalah bentuk yang menjodohkan. Kemudian untuk soal berikutnya sama seperti itu. Itu Ibu dan Bapak adik-adik sekalian seputar bentuk soal AKM. Nah, sekarang ini ada istilahnya itu daftar soal. Untuk apa daftar soal? Ini sebagai bentuk navigasi. Jadi kalau kita ingin melihat soal mana saja yang sudah dikerjakan, tandanya adalah berwarna hitam. Berarti ini yang sudah dikerjakan. Nah, ini adalah soal yang belum dikerjakan. Itu. Jadi ini tujuannya untuk melihat ya. Kalau kita penasaran soal mana saja yang sudah dikerjakan, kita close aja. Kemudian di sini ada tombol ragu-ragu. Nah, misalnya kita ingin melanjutkan ke soal berikutnya. Ini untuk soal nomor 8 kita jawab, tapi kita ragu-ragu. Nah, klik saja tanda ragu-ragunya di sini. Tujuannya untuk apa? Jadi ketika kita ingin merubah kembali soal yang telah kita jawab, kita sudah dipandu ada tandanya ragu-ragu. Kita bisa lihat di sini di daftar soal. Terlihat nomor 8 sudah diisi tapi ragu-ragu. Nah, andaikan kita ingin memperbaikinya, kita tinggal klik saja angka 8. Terus andaikan sekarang kita ingin melanjutkan ke soal berikutnya ataupun soal sebelumnya, kita bisa membuka dulu daftaran soal. Nah, sekarang kita posisi ada di soal nomor 8, ada di sini. Nah, kita ingin melanjutkan ke soal nomor 10, tinggal klik nomor 10, maka akan masuk ke soal nomor 10. Atau misalnya ingin ke nomor 5, maka akan masuk ke nomor 5, seperti itu. Nah, sekarang karena kita ingin memperbaiki soal nomor 8, tinggal klik saja yang soal nomor 8, kemudian kita close. Nah, maka di sini ada ragu-ragu, ini sudah dijawab ya. Nah, ini merupakan pilihan ganda tunggal atau multiple choice tunggal ya. Kita ingin memperbaiki misalnya di 0, nah ini. Nah, kalau kita sudah memperbaiki yang kolom ragu-ragunya yang tadi awalnya centang, maka nanti kita
klik saja supaya nanti sudah tidak ragu-ragu lagi. Coba lihat di daftar soal. Sudah ya, nomor 8 sudah menjadi kita. Kita ingin mengerjakan lagi soal-soal berikutnya, tinggal klik saja sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tidak harus ke soal berikutnya tidak usah. Jadi kita bisa langsung beberapa step loncat ke soal yang kita tuju. Kita close lagi. Sekarang kita ingin mencoba ke soal yang terakhir saja. Ke soal yang terakhir, karena kita ada di posisi soal nomor 8, kita coba soal yang terakhir nomor 13. Nah, ini soal nomor 13, Ibu dan Bapak dan adik-adik sekalian. Ini. Nah, kemudian andaikan kita sudah selesai menjawab soal ini semuanya, nah, kita bisa melangkah ke soal berikutnya. Ternyata sudah selesai. Nah, maka akan muncul konfirmasi tes. Nah, silahkan, andaikan waktunya masih ada, boleh kita untuk kembali, klik saja ya, tekan tombol kembali. Andaikan sudah dianggap cukup, maka akan selesai, kita klik saja selesai tes. Nanti akan ada review hasil tentang jawaban-jawaban yang kita jawab. Inilah kunci jawaban yang benar. Yang terpenting bukan kuncinya, tapi proses menemukan kunci jawaban ini. Bukan sebagai ajang latihan, setidaknya ini bisa dimanfaatkan untuk Ibu dan Bapak, kemudian juga kepada para siswa ya, supaya nanti pas AKM tidak banyak kendala. Dan semakin sering membuka portal Pusmenjar ini, maka adik-adik sekalian atau Ibu dan Bapak semakin mengenal seperti inilah bentuk dan karakter soal-soal AKM. Nah, andaikan ingin mendapatkan hasil ya, sebagai dokumen saja, kita bisa unduh hasil di sini. Itu Ibu dan Bapak ya, tentang bentuk-bentuk soal AKM. Kemudian pertanyaannya, apakah ini kita andaikan sudah berakhir ya, kemudian logout saja. Apakah kita bisa mencoba kembali soalnya berbeda? Kalau kita mencoba kembali di numerasi, soalnya tetap sama. Jadi silakan mau jenjang SD atau jenjang SMP atau SMA. Literasinya juga sama. Prinsipnya seperti itu, buka literasinya, kemudian pilih paketnya, dan langkah berikutnya sama seperti yang tadi. Nah, itu mungkin Ibu dan Bapak juga ada di sekalian tentang pemaparan bagaimana prosedur atau panduan kita untuk melaksanakan AKM, terutama kisi-kisinya apa saja yang akan muncul dan bagaimana nanti kita untuk melaksanakan AKM itu sendiri. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.